Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyani Tias dengan NIM 0482768887. Yang saya hormati Bapak Pembimbing serta Tutor Bahasa Indonesia Bapak Asep Muhyiddin serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang penularan COVID-19. COVID-19 atau coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini biasanya disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Gejala awal yang terdapat atau orang yang terkena virus COVID-19 yang pertama yaitu demam, yang kedua batuk, yang ketiga kelelahan, dan yang keempat kehilangan rasa atau bau. COVID-19 ini tidak memandang atau tidak melihat kalangan dari berbagai manapun untuk menyerang. Sebagai contoh, dari kalangan anak-anak, orang dewasa hingga lansia. Biasanya orang yang sudah memiliki riwayat penyakit sebelumnya dan mereka terinfeksi virus COVID-19 ini akan lebih sulit untuk menyembuhkan karena memiliki daya imun yang kurang, sehingga dapat menyebabkan kematian. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke seluruh penjuru negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa kebijakan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM serta lockdown. COVID-19 berdampak negatif pada sisi perekonomian serta sisi pendidikan di Indonesia. Contohnya, seperti banyaknya para karyawan atau para pekerja yang di PHK dan banyaknya pengangguran. Contoh lain seperti pembelajaran online yang membuat para siswa sulit atau lebih kurang mengerti dalam memahami materi, sehingga pembelajaran atau penyampaian materi yang disampaikan oleh guru akan sulit diterima oleh siswa dan dicerna. Bahkan sebelum mereka melakukan pembelajaran online pun mereka sulit untuk menerima, apalagi kali ini dengan pembelajaran online banyak terkendala seperti sinyal, kurangnya paket atau kuota dalam pembelajaran, dan lain-lain. Tidak hanya negara berkembang saja yang terdampak COVID-19, bahkan negara maju pun ikut terdampak atau ikut imbas akibat penyebaran COVID-19. Upaya menekan dampak COVID-19 yaitu melakukan kebijakan makroekonomi di berbagai langkah di bidang kesehatan agar resiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta pendidikan secara keseluruhan serta pemulihan ekonomi secara bertahap. Sehingga kerjasama antar negara menjadi sangat penting dalam menghadapi krisis ekonomi. Adapun upaya dalam mencegah dampak COVID-19 atau mencegah penyebaran COVID-19 semakin luas, yaitu yang pertama menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa yang mendengarkan. Saya ucapkan banyak-banyak berterima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.